Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Rahmatul Ajijah dengan NIM 20201201006 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penyebab dan Motivasi Korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian korupsi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menguntungkan pribadi atau orang lain. Adapun jenis-jenis korupsi, yang pertama korupsi negara atau korupsi uang negara, yang kedua korupsi suap menyuap, yang ketiga korupsi tindakan pemerasan, dan yang keempat adalah korupsi penggelapan jabatan. Lanjut ke rumusan masalah yang utama ya. Apa sih faktor penyebab terjadinya korupsi dan apa aja sih motivasi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi? Yang pertama, faktor penyebab terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi pemicu terjadinya perilaku jahat ini. Faktor penyebab korupsi harusnya termasuk ke dalam pengetahuan dasar ya, yang harus dimiliki tiap orang karena untuk menghindari kerugian yang dihasilkannya. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya mengenai faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu adalah merupakan faktor pendorong korupsi yang datang dari diri sendiri. Ada dua aspek perilaku yang terjadi pada faktor ini, yaitu yang pertama ada sifat tamak atau rakusnya manusia. Nah, pada sifat ini, jadi gimana ya, sifat yang berasal dari dalam diri sendiri atau dari dalam diri kita gitu. Hal itu terjadi pada saat seseorang mempunyai nafsu besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimilikinya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif atau yang gaya hidupnya yang berlebihan gitu. Pada zaman modern ini, banyak hal yang mendorong seseorang berkehidupan yang tinggi dan gaya hidup yang konsumtif. Oleh karena itu, jika perilaku konsumtif itu tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melaksanakan atau melakukan berbagai tindakan demi keinginannya tersebut. Salah satu kemungkinannya yaitu tindakan korupsi itu. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Adapun pada aspek ini, jadi gini ya, seseorang yang mempunyai moral yang kurang kuat itu cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasannya, bawahannya, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi gitu. Dan yang selanjutnya yaitu aspek sosial atau dalam keluarga dan lingkungannya. Ini terjadi pada kaum yang menyatakan kalau lingkungan keluarga lah yang secara kuat justru yang memberikan dorongan untuk korupsi. Dorongan itu mengalahkan sifat baik seseorang yang ada dalam dirinya. Alih-alih melarang dan memberikan dukungan, lingkungan justru malah mendorong orang untuk melakukan korupsi gitu. Jadi bisa lewat lingkungannya gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jadi gimana bergaulnya seseorang gitu. Kalau lingkungannya baik, ya pasti ikut baik. Kalau lingkungannya kurang baik, ya pasti bakalan ikut kurang baik gitu. Yang kedua, faktor eksternal, Faktor eksternal ini merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia, yang pertama melalui hukum. Sistem hukum yang terjadi di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Dan faktor eksternal yang kedua melalui politik. Faktor yang sangat dekat dengan penyalahgunaan wewenang yang berlebihan karena terjadinya KKN. KKN tersebut korupsi, kolusi, atau nepotisme yang masih sangat tinggi dan juga tidak adanya sistem kontrol yang baik yang menyebabkan masyarakat menganggap
bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Dan yang ketiga, faktor eksternalnya sosial, yaitu lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi uang sogokan yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat, faktor eksternalnya organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, maka korupsi tidak akan pernah terjadi. Adapun aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: 1. Kurang adanya teladan dari pimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitasnya di instansi pemerintah kurang memadai. Dan yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Nah, mungkin itu ya penyebab korupsinya. Jadi bisa diulang lagi, ada faktor internal. Faktor internal itu meliputi sifat diri sendiri, sifat tamak atau rakusnya manusia. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif atau yang berlebihan. Dan yang ketiga, moral yang kurang kuat atau iman yang kurang kuat. Dan yang keempat, aspek sosial, lingkungan atau keluarganya. Dan yang kedua, faktor eksternalnya meliputi hukum, politik, sosial, dan organisasi ya. Dan apa sih penyebab motivasi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi itu? Nah, faktor utama seseorang untuk melakukan tindakan korupsi adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini yang menimbulkan niat dan kesempatan untuk melakukannya. Ketika seseorang menduduki jabatan tertinggi pada sebuah lembaga, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga swasta, dengan posisi tersebut ia memiliki kekuasaan penuh terhadap pengelolaan dan aset yang dimiliki, sehingga memunculkan diri atau niat dan kesempatan yang luas bagi orang yang melakukan korupsi. Dengan jabatan tinggi juga bisa berlaku sewenang-wenangnya. Dan selain itu juga ada beberapa faktor seseorang yang termotivasi untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Yang pertama ada faktor kebutuhan, faktor tekanan, faktor kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, selanjutnya ke faktor pertama ya, faktor kebutuhan. Yaitu faktor kebutuhan, biasanya orang-orang yang mendapat dorongan korupsi dari faktor kebutuhan ini dilakukan oleh orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan, yaitu jabatan yang mereka miliki. Dan yang kedua ada faktor tekanan. Faktor tekanan ini biasanya dilakukan karena permintaan dari seseorang kerabat ataupun atasan yang tidak bisa dihindari dan terpaksa harus melakukan itu. Jadi faktor tekanan ini karena ditekan gitu dari atasannya, atau kerabat kerjanya untuk melakukan tindakan korupsi ini. Nah, yang ketiga ada faktor kesempatan. Biasanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan cara memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri. Tidak peduli meskipun cara mendapatkan kekayaan itu tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Jadi biasanya kalau faktor kesempatan ini yang mereka miliki gitu, pemegang kekuasaannya. Nah, jadi jabatan yang dia miliki itu dia manfaatkan untuk memperkaya diri sendiri gitu. Nafsunya karena ingin memiliki aset yang lebih tinggi ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat ada faktor rasionalisasi.
biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tertinggi, bupati, wali kota atau gubernur karena yang karena ia menganggap wajar gitu atau rasional karena dia pejabat tinggi. Mungkin cukup sekian pembahasan materi penyebab dan motivasi korupsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa yang kurang dimengerti karena saya dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.